Kisah Putri Tikus dan Pangeran Bungsu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja dengan ketiga putranya. Ketiga putranya kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Karena ketiga pangeran sudah dewasa, raja sangat berharap mereka segera menikah. Suatu hari, raja menyuruh ketiga pangeran untuk pergi mengembara. Dengan begitu, mereka dapat mencari seorang istri. Akhirnya, Pangeran Sulung meminta restu sang raja. Namun, di tengah perjalanan, Pangeran Sulung melihat seekor tikus. Tikus berlari ke sana kemari. Tikus itu terlihat berbeda dari tikus lainnya. Akhirnya, tikus berlari menghampiri kaki kuda yang dinaiki Pangeran Sulung. Pangeran Sulung berusaha supaya kudanya tidak menginjak si tikus. Namun, tikus tidak mau pergi. "Hai tikus, pergilah. Jangan sampai kau diinjak oleh kaki kudaku," teriak Pangeran Sulung. "Jangan injak aku, Pangeran Tampan. Ajaklah aku ke istana dan jadikan aku tunanganmu," kata si tikus itu. "Apa yang kau katakan? Aku harus membawamu dan menjadikanmu sebagai tunanganku?" "Itu tidak mungkin," jawab Pangeran Sulung. Ia langsung pergi dan mempercepat kudanya. Tidak lama kemudian, Pangeran Sulung memberikan kabar kepada raja. Ia sudah bertemu dengan putri cantik dari kerajaan tetangga. Setelah mendapat kabar baik, Pangeran Kuda langsung pergi mengembara. Sama persis seperti Pangeran Sulung. Ia bertemu seekor tikus. Tikus memohon untuk dijadikan tunangannya. Pangeran kedua tidak menghiraukan dan langsung pergi dengan cepat. Pangeran kedua pun berhasil bertemu dengan putri dari kerajaan lain. Akhirnya, Pangeran Bungsu meminta restu raja untuk segera pergi mengembara dan membawa putri cantik. Namun, di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seekor tikus sama seperti kedua kakaknya. Si tikus pun memohon dengan sangat sedih agar Pangeran Bungsu membawanya ke istana dan menjadikannya sebagai tunangan. Pangeran Bungsu merasa sangat kasihan melihat si tikus memohon. Ia bersedia menerima si tikus. Tikus langsung mengajak pangeran untuk melihat tempat tinggal yang dihuninya. Tikus berlari mendahului Pangeran Bungsu untuk menunjukkan jalan. Hatinya sangat gembira. Pangeran Bungsu menaiki kuda dan mengikuti dari belakang, dan sampailah di sebuah batu yang sangat besar. "Pangeran, disinilah tempat tinggalku. Tunggulah sebentar," kata si tikus masuk ke dalam liang kecil. Pangeran Bungsu sangat penasaran. Ia langsung turun dari kudanya dan menghampiri liang tikus tersebut. Tiba-tiba terpancarlah sinar ke arah Pangeran Bungsu. Setelah ia menunggu cukup lama, akhirnya keluarlah si tikus dan menyerahkan cincinnya kepada Pangeran Bungsu. Cincin itu sangat indah. Pangeran pun sangat terkejut melihat cincin yang indah dan belum pernah dilihatnya. Pangeran Bungsu segera kembali ke istananya. Ia pun menunjukkan cincin dari tikus. Namun, ia sama sekali tidak mau menceritakan dari mana asal putri yang menjadi pilihannya. Semua orang dalam istana terkejut melihat keindahan cincin yang ia kenakan. Cincin kedua kakaknya tidak seindah cincin yang dimiliki Pangeran Bungsu. Setelah beberapa saat, raja memanggil ketiga putranya. "Anak-anakku, aku ingin sekali memakan roti buatan calon-calon menantuku. Pergilah dan tolong sampaikan pesanku ini kepada calon istri kalian.
raja itu. Pangeran bungsu sangat kebingungan. Ia berpikir bagaimana cara tikus tunangannya membuatkan roti untuk raja. Akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan apa permintaan ayahnya. Pangeran bungsu langsung pergi menemui si tikus dan memanggilnya. Ia menanyakan apakah tikus sanggup membuatkan roti. Pangeran, apakah hanya itu permintaan raja? Tidak usah khawatir, Pangeran. Besok pagi roti yang diinginkan raja akan aku siapkan. Pangeran segera kembali ke istana dan sangat berharap tikus tunangannya itu benar-benar dapat membuatkan roti. Keesokan harinya, Pangeran bungsu segera kembali ke rumah tikus. Ia melihat tikus sudah menunggunya dan roti pesanan raja. Pangeran bungsu segera membawa roti tersebut ke istana. Raja pun langsung mencicipi roti buatan calon-calon menantunya. Kedua kakaknya membawa roti yang sangat biasa. Namun roti yang paling lezat adalah roti buatan tikus calon istri dari pangeran bungsu. Aku sudah mencicipi roti buatan calon istri kalian. Sekarang aku ingin tahu apakah mereka dapat membuatkan minuman yang enak untukku, kata si raja. Ketiga pangeran langsung pergi menemui calon istrinya masing-masing untuk memberitahukan permintaan raja yang kedua. Si tikus pun menyuruh pangeran bungsu untuk kembali keesokan harinya. Keesokan harinya pangeran bungsu kembali dan ia melihat sebuah pot emas dan dihiasi batu-batu mulia. Ketika tutup pot dibuka, terciumlah bau yang sangat wangi dan segar. Raja pun langsung mencicipi minuman itu. Namun raja tidak pernah minum minuman sesegar dan seenak buatan si tikus. Raja sangat baik ya. Kalian bertiga sudah berhasil mendapatkan calon istri yang baik. Namun putra bungsu tunanganmu lah yang terbaik. Roti dan minuman buatannya sangat enak, kata sang raja. Akhirnya raja meminta ketiga putranya untuk membawa calon istrinya ke istana. Raja ingin sekali melihat wajah calon menantunya. Pangeran bungsu pun mulai kebingungan. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku membawa tikus ke istana? Pangeran bungsu langsung pergi menemui tikus dan mengabarkan untuk membawanya ke istana. Tikus, sejujurnya aku sangat khawatir. Bagaimana caranya aku membawamu ke istana? Kata pangeran bungsu. Jangan khawatir, Pangeran. Semuanya akan berakhir dengan baik. Namun, Pangeran harus menuruti semua yang aku katakan. Siapkan 1 kulit telur, 6 ekor kumbang, dan 2 ekor lalat, jawab si tikus. Ikatkan ke-6 ekor kumbang pada kulit telur tersebut. Kemudian pasangkan kedua ekor lalat dalam kulit telur. 1 di depan dan di belakangku. Aku akan berada paling belakang dan saat itu aku tiba di istana nanti. Tirukan apa yang kedua kakak pangeran lakukan kepada calon istrinya. Semuanya akan berakhir dengan baik, sambung si tikus. Pangeran bungsu menuruti apa yang diinginkan si tikus. Hatinya pun sedikit ragu dan khawatir apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, tikus duduk di dalam kulit telur dan berangkatlah mereka ke istana. Pangeran bungsu melihat kedua kakaknya menggendong dan mencium calon istrinya. Pangeran bungsu melakukan persis seperti kakaknya. Tanpa diduga, tiba-tiba seorang putri cantik berada dalam gendongan pangeran bungsu dan kendaraan yang dinaiki tikus berubah menjadi sebuah kereta indah, lengkap dengan pengawalnya. Mereka pun masuk ke dalam istana. Semua orang yang berada dalam istana sangat terpesona melihat kecantikan putri tikus. Setelah mengenalkan calon istri ke ketiga pangeran, putri-putri tersebut kembali ke istana masing-masing. Pangeran bungsu mengantarkan putri tikus kembali ke rumahnya. Batu tempat tinggalnya berubah menjadi istana yang indah dan megah.
Ternyata putri terkena kutukan penyihir jahat sehingga istananya berubah menjadi batu dan ia berubah menjadi tikus. Akhirnya putri dan pangeran bungsu menikah dan hidup sangat bahagia.